Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Banyak dari kita bertemu pasien atau tetangga atau bahkan saudara sendiri yang mengalami stroke, cedera tulang belakang, Bell's palsy, atau sindrom terowongan karpal. Kasus-kasus di atas berkaitan dengan penyakit neuron. Berikut adalah penjelasan mengenai deteksi dini gangguan pada upper motor neuron dan lower motor neuron. Sebelumnya, apakah itu lesi upper motor neuron dan lesi lower motor neuron? Upper motor neuron, atau UMN, adalah neuron-neuron motorik yang berasal dari korteks motorik cerebri, atau batang otak, yang seluruhnya, dengan serat saraf-sarafnya, ada di dalam sistem saraf pusat. Berikut beberapa contoh penyakit yang mempengaruhi upper motor neuron. 1. Stroke. 2. Multiple sklerosis. 3. Amyotrophic lateral sklerosis. 4. Cerebral palsy. 5. Primary lateral sklerosis. Penyakit-penyakit ini mengganggu fungsi dan dapat menyebabkan berbagai gejala motorik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ada lower motor neuron, atau LMN, yang merupakan neuron-neuron motorik yang berasal dari sistem saraf pusat tetapi serat-serat sarafnya keluar dari sistem saraf pusat dan membentuk sistem saraf tepi dan berakhir di otot rangka. Berikut adalah penyakit pada lower motor neuron. 1. Polio. 2. Guillain-Barré syndrome. 3. Bell's palsy. 4. Myasthenia gravis. Penyakit-penyakit ini mengganggu fungsi dan dapat menyebabkan berbagai gejala seperti kelemahan otot, kehilangan refleks, dan mengecilnya otot. Berikut adalah perbedaan gejala antara upper motor neuron dan lower motor neuron. Tanda-tanda gangguan upper motor neuron adalah sebagai berikut. 1. Kelumpuhan atau paraplegi atau kelemahan, paresis yang spastik-spastik. 2. Tonus otot yang meningkat atau spastik. 3. Refleks tendon fisiologi meningkat atau hiperrefleksia. 4. Adanya refleks-refleks patologi seperti tanda-tanda Hoffmann-Tromner, Babinski, Chaddock, dan lainnya. Sedangkan tanda-tanda gangguan lower motor neuron adalah sebagai berikut. 1. Paralisis atau paresis. 2. Tonus otot menurun atau flaksid. 3. Refleks tendon fisiologi menurun atau hiporefleksia, bahkan sampai hilang sama sekali atau arefleksia. 4. Tidak dijumpai adanya refleks patologi disertai atrofi dengan fasikulasi pada otot. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Salah satu caranya adalah dengan pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks ada dua, yaitu refleks fisiologis dan refleks patologis. Refleks fisiologi ada 4, yaitu refleks bisep, refleks trisep, refleks patella, dan refleks Achilles. 1. Refleks bisep. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi lengan bawah pasien semifleksi dan sedikit pronasi. Lengan pasien dapat diletakkan di atas paha pasien atau disangga pada lengan pemeriksa. Pemeriksa meletakkan ibu jari atau jari telunjuknya di atas tendon bisep yang akan diperiksa. Tekan dengan lembut dan ketukkan dengan palu refleks. Tekanan pada tendon bisep jangan terlalu kuat karena akan mempersulit bangkitnya refleks. Respon positif berupa kontraksi otot bisep dan fleksi lengan bawah. Berikut adalah cara pemeriksaannya. 2. Refleks trisep. Refleks trisep diperiksa dengan mengetukkan palu refleks pada tendon trisep yang terletak sedikit di atas insersinya pada olecranon. Siku pasien diposisikan semifleksi dan lengan bawah disangga oleh pemeriksa atau pasien diminta menggenggam siku kontralateralnya. Berikut adalah contoh pemeriksaannya. 3. Refleks patella.
Pemeriksaan refleks patella dapat dilakukan dengan posisi pasien duduk maupun berbaring. Jika pemeriksaan dilakukan pada posisi pasien duduk, maka tangan kiri pemeriksa diletakkan di atas otot quadriceps femoris dan tangan kanan mengetukkan palu. Namun, bila pemeriksaan dilakukan dengan posisi pasien berbaring, maka pemeriksa perlu menyangga lutut pasien agar sedikit fleksi. Berikut contoh pemeriksaannya. 4. Refleks Achilles. Refleks ini diperiksa dengan mengetukkan palu refleks pada tendon Achilles di atas insersinya pada calcaneus. Reaksi yang timbul berupa gerakan plantar fleksi. Pertama, tungkai pasien diabduksikan dan eksternal rotasi dengan lutut fleksi. Tangan kiri pasien memegang plantar pasien sambil sedikit menariknya ke atas, sedangkan tangan kanan mengetukkan palu refleks pada tendon Achilles. Berikut cara pemeriksaannya. Untuk hasil yang didapatkan dari pemeriksaan refleks fisiologi, yaitu 0, tidak ada respon, +1, menurun, +2, normal, +3, meningkat, +4, sangat aktif. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patologis pada anggota gerak atas. 1. Tanda Hoffman. Tanda Hoffman diperiksa dengan cara pemeriksa memegang tangan pasien dalam posisi tangan dorsofleksi dan jari tengah difiksasi oleh pemeriksa di antara jari telunjuk dan jari tengah atau antara ibu jari dan jari telunjuk. Dengan ibu jarinya, pemeriksa menjentikkan kuku jari tengah pasien dengan cepat. Respons yang timbul berupa fleksi jari-jari tangan dan aduksi ibu jari tangan. 2. Tanda Tromner. Dilakukan dengan cara pemeriksa memegang jari tengah pasien sedemikian rupa sehingga tangan pasien menggantung, dan dengan tangan pemeriksa lainnya, pemeriksa mengetuk jari tangan pasien. Respons yang timbul berupa fleksi jari-jari tangan dan aduksi ibu jari tangan. Selanjutnya, pemeriksaan refleks patologis pada anggota gerak bawah. 1. Tanda Babinski. Pemeriksaan dilakukan dengan menggores kulit telapak kaki dari bagian tumit, menyusuri bagian lateral plantar pedis, kemudian menyusuri metatarsal hingga di area di bawah ibu jari. Berikut cara pemeriksaannya. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan jari-jari lainnya akan abduksi. 2. Tanda Cadok. Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan stimulus pada bagian lateral kaki. Dimulai dari area di bawah malleolus lateralis menyusuri bagian lateral kaki hingga ke jari kelingking. Berikut contoh pemeriksaannya. Respons positif yang ditimbulkan sama dengan tanda Babinski. 3. Tanda Oppenheim. Refleks patologis ini diperiksa dengan menekankan buku jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa dari area infrapatella menyusuri anteromedial tibia sampai ke pergelangan kaki pasien. Berikut cara pemeriksaannya. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan jari-jari lainnya akan abduksi. 4. Tanda Scafer. Dilakukan dengan memencet tendon Achilles di pergelangan kaki secara keras. Berikut contoh pemeriksaannya. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan jari-jari lainnya akan abduksi. 5. Tanda Gordon. Dilakukan dengan menekan betis belakang secara keras. Berikut contoh pemeriksaannya. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan jari-jari lainnya akan abduksi. 6. Tanda Gonda. Dilakukan dengan menekukan sampai maksimal jari manis kaki. Berikut contoh pemeriksaannya. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan jari-jari lainnya akan abduksi. Itulah hal yang dapat kami sampaikan tentang pemeriksaan refleks. Semoga dapat bermanfaat.
Terima kasih.